Jika Anda pecinta sepak bola Indonesia dan telah menikmati permainan populer ini, dekade 1980 dan 1990-an pasti ingat nama Persebaya dan juga PSIS. Nah, mereka pernah bersaing ketat di era perserikatan yang rivalitas yang bisa dibilang panas. Tapi sekarang Persebaya dan juga PSIS tidak bertaji lagi. Bahkan ada yang bilang masuk kategori klub gurem yang tidak bersaing untuk juara. Keduanya sudah 20 tahun dan 25 tahun tidak pernah juara lagi dalam kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air. Apa yang terjadi dengan klub kebanggaan Arek Surabaya serta orang Semarang itu? Untuk mengulasnya sudah bersama saya di studio Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali serta analis sepak bola Binder Singh. Oke. Saya sapa dulu deh. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di studio NTV hari ini Mas Binder juga Akmal. Ini kita bukan hanya mau bahas soal pertandingan hari ini, tapi kita juga akan bahas lebih lanjut, mungkin sedikit flashback ke belakang bagaimana kejayaan kedua tim ini. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita lihat terlebih dahulu informasi berikut ini. Inilah persiapan akhir PSIS Semarang sebelum melakoni laga kandang kontra PSBS Biak di Stadion Muhammad Subroto, Magelang. PSIS berharap musim ini dapat berprestasi lebih tinggi dibandingkan hasil Liga 1 musim 2023-2024. Saat itu tim berjuluk Mahesa Jenar ini cuma duduk di peringkat 6 klasmen. Hasil tadi tak cukup mengantarnya ke babak Championship Series dan menjadi peruntungan untuk juara. PSIS bukan tim kacangan dalam pentas sepak bola nasional. Terakhir, tim kebanggaan orang Semarang dan Jawa Tengah ini juara Liga Indonesia pada musim 1998-99, artinya sudah 25 tahunan lalu. Dan ini adalah persiapan akhir Persebaya sebelum berduel dengan Barito Putra di Gelora Bung Tomo 23 Agustus 2024. Asal tahu saja, Persebaya lebih terpuruk lagi dibandingkan PSIS. Bajul Ijo yang punya pendukung fanatik bonek cuma nangkring di peringkat 12 pada musim lalu. Hasil itu tidak menjelaskan sejarah berkilau Persebaya di pentas sepak bola nasional sejak era perserikatan tahun 1951 silam. Green Horse ini sudah kering prestasi dalam 20 tahun terakhir. Mungkinkah musim ini Persebaya dapat mengembalikan pamor mereka? Begitu pula dengan PSIS, apakah dua klub yang pernah jadi macan ini bakal keluar dari cap sebagai klub gurem? Tim NTV melaporkan. Oke, saya langsung ke Bang Binder. Jadi bicara soal Persebaya, bicara soal PSIS, pertanyaannya adalah kenapa kedua tim ini kemudian sudah tidak bertaji lagi? Kalau kita bandingkan mungkin dengan masa-masa kejayaannya 20 atau 25 tahun yang lalu, apa sebetulnya yang terjadi? Sebetulnya bukan saja PSIS dan juga Persebaya ya. Oh, kalau kita lagi? melihat ada tim lainnya seperti Persija juga yang sekarang sudah mulai sulit ya bersaing di papan atas. Bahkan musim lalu juga mereka tidak mampu bersaing di papan atas. Jadi ini semua kembali ke kualitas pemain, ada juga pelatih ya dan juga manajemen bagaimana mereka bisa mempersiapkan tim sesuai dengan konsep permainan dari sang pelatih. Contoh seperti Persebaya, kenapa musim lalu mereka kok terpuruk? Bahkan lebih banyak berada mendekati zona papan bawah karena kita kembali lagi melihat kebutuhan dari tim tersebut. Mereka tidak punya striker yang bisa melakukan penyelesaian akhir. Padahal dari segi permainan mereka tidak buruk-buruk amat. Mereka punya banyak pemain asing yang berkualitas, salah satunya yang dipertahankan Bruno Moreira. Mereka punya juga penjaga gawang timnas Indonesia meskipun tidak selalu bermain, Hernando Ari. Mereka punya banyak pemain yang berkualitas. Tapi ketika ada pergantian pelatih, konsep permainan yang baru, mereka tidak punya striker yang produktif, itu yang menjadi persoalan mereka. Kalau PSIS Semarang, sebetulnya mereka sempat bersaing di papan atas musim lalu. Cukup baik, tapi lagi-lagi mereka kehilangan pemain inti mereka, Carlos Fortes, yang pindah ke Liga Uni Emirat Arab. Sehingga mereka pun meskipun bermain baik, bermain ball possession, selalu bisa menciptakan peluang, tapi masalah kembali kepada finishing. Jadi saya pikir hal semacam ini biasa terjadi. Ya, ini merupakan dinamika di sepak bola kita, di kompetisi sepak bola kita. Bisa saja ada tim yang memang performanya sedang tidak baik, tapi tinggal butuh waktu saja bagaimana mereka bisa kembali bangkit. Lagi-lagi kepada manajemen.
diperlukan kualitas pemain, pelatih yang pas, diperlukan juga faktor non teknis lainnya, di mana jadwal pun tidak ada perubahan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi performa dari sebuah tim. Tapi 20 tahun, 25 tahun, Oke. lumayan lama kan? Iya, tapi kan bukan berarti dua tim ini tidak berupaya untuk bersaing di papan atas. Jadi kita lihat juga dua tim ini fokus ke pengembangan para pemain muda mereka. Kalau kita melihat PSIS Semarang dan juga Persebaya Surabaya, mereka memakai banyak sekali pemain yang berasal dari akademi mereka atau dari kompetisi internal mereka, yang sebenarnya juga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi kita jangan cuma melihat klub ini yang tidak bisa menjadi juara, tapi kita melihat hal-hal lain yang bisa mereka lakukan untuk bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia dengan memberikan pemain-pemain muda yang justru sekarang menjadi backbone dari timnas kita. Contoh Hernando Ari yang sekarang merupakan kiper timnas kita hampir di semua level, mulai dari sebelumnya U16. Oke, Bung Akmal, Anda menggunakan jaket Persebaya. Apa sih sebetulnya yang ingin Anda sampaikan? Kita ini hari ini bicara soal PSIS dan juga Persebaya ya. Ya, kalau bicara Persebaya, sebenarnya Persebaya kemarin juara 2018, tapi juara Liga 2, gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang dari fakta sejarah bahwa dua tim ini adalah dua tim besar, bahkan Persebaya adalah bagian dari sejarah saat mendirikan PSSI, gitu kan. Berdiri 1927, artinya usianya sudah 97 tahun, sementara PSIS Semarang berdiri 1932, sudah 92 tahun usianya. Dan kalau bicara prestasi di era perserikatan, misalnya Persebaya 4 kali jadi juara. Gitu. Kalau PSIS, seingat saya 1987 mereka terakhir jadi juara, eranya Ribut Waidi, kemudian tampil luar biasa di SEA Games yang mengantarkan Indonesia pertama kali waktu itu meraih medali emas, Ribut Waidi juga. Jadi dua tim ini sebenarnya dua tim yang punya kultur sepak bola yang sangat bagus. Tapi kan perjalanan dulu era perserikatan beda dengan sekarang, di mana era sepak bola modern yang harus dikelola secara modern juga. Pasca tidak boleh dipergunakannya APBD untuk sepak bola, ini kan tim-tim ini harus bereinkarnasi untuk menjadi tim profesional. Nah, ini kan masa-masa transisi ini yang saya lihat belum didapatkan oleh kedua tim ini. Walaupun secara manajemen saat ini saya melihat Persebaya lebih established dibanding PSIS Semarang. Karena PSIS Semarang problem utama mereka ada kalau sudah tengah jalan bannya kempes kadang-kadang, uangnya kurang, uangnya habis gitu kan, sehingga gaji pemain juga ikut mempengaruhi prestasi kan, itu yang dialami. Nah, kalau bicara Persebaya musim lalu memang agak sangat menyedihkan sekali gitu, berada di peringkat ke-12 klasemen, 10 kali menang, 12 kali imbang, 12 kali kalah, mencetak 33 gol, kemudian kebobolan 46 gol. Artinya defisit 13 gol. Untuk tim selevel Persebaya itu harusnya tidak terjadi gitu kan. Tim besar, punya nama besar, tapi Persebaya musim lalu kan Persebaya yang penuh gonjang-ganjing. Pelatihnya 3 kali ganti. Dari mulai Aji Santoso, kemudian juga diganti sama Uston Nawawi sebagai caretaker, kemudian diganti oleh pelatih dari Spanyol, Gambau, sampai kemudian dipegang oleh Paul Muster saat ini. Jadi yang seperti dikatakan Bung Binders, kondisi psikologis tim itu sangat mempengaruhi. Walaupun dia punya pemain bintang di sebuah tim, secara psikologis masalah non teknis itu akan sangat lebih berperan di sepak bola kita. Kadang-kadang terlambat gajian, uring-uringan pemain yang nggak konsentrasi main bolanya. Nah, ini kan problem-problem yang dihadapi oleh tim-tim yang selevel Persebaya, kemudian PSIS, dibanding misalnya dengan tim-tim yang baru muncul dengan era baru ya, seperti Bali United, kemudian misalnya Borneo FC, Dewa United, yang secara keuangan mereka cukup sehat dan mereka sudah bisa menjadikan sepak bola sebagai bisnis. Gitu. Nah, sekarang kan yang baru bereinkarnasi dari era perserikatan ini, saya baru melihat Persib. Persebaya baru mau ingin mencapai level itu dengan kondisi keuangan yang kadang-kadang labil gitu. Jadi uang ini penting di sepak bola. Oke, terlepas dari dana ya, kita bicara soal dana. Tapi tadi kan disinggung soal berganti-ganti pelatih. Sebetulnya kalau satu klub berganti-ganti pelatih, seberapa besar sebetulnya ini mempengaruhi performance? Yang pasti sangat berpengaruh. Bagaimanapun klub satu musim, misalnya awal musim, kan tim ini dibangun oleh pelatih yang di awal musim. Ketika kemudian melakukan pergantian,
ya pelatih yang menggantikan kan hanya menerima barang yang tadinya bagian dari strategi pelatih baru. Nah, itulah yang membuat Persebaya. Tapi kalau anak-anak bonek saya bercanda gitu, yang penting di atas Arema kata mereka gitu. Yang penting tujuannya itu ya. Iya, tapi menurut saya ini momentum. Kalau musim ini saya lihat ada momentum Persebaya untuk bisa bersaing ya. Walaupun kalau dari hasil 2 pertandingan ini saya melihat belum kelihatan performa terbaiknya. Kalau pemain yang didatangkan musim ini sangat bagus sekali. Ada Flavio yang musim lalu jadi runner up top scorer dengan 23 gol. Kemudian ada pemain terbaik Liga 1 ya Bung Binder ya, Francisco Rivera. Kemudian ada Malik Rizaldi, ada Gilson yang cukup bagus, ada Muhammad Rashid sebagai gelandang bertahan. Persebaya punya potensi musim ini untuk bersaing di jalur juara. Cuma permasalahannya momentumnya belum dia dapatkan. Jadi 2 pertandingan Persebaya sebenarnya juga cukup maksimal walaupun cetak golnya cuma 1 lewat penalti Bruno Merera, baru 1 gol. Tapi akan menjadi momentumnya akan terjadi ketika melawan Barito. Ketika mereka kemudian bisa menunjukkan kualitas terbaiknya. Ketika itu kemudian mereka bisa langsung mendapatkan apa yang diharapkan permainan mereka di lapangan. Tapi kalau kemudian sampai gagal lagi nih misalnya, itu akan jadi beban. Kenapa? Karena supporter Persebaya itu sangat luar biasa dalam memberikan tekanan kepada timnya. Tim besar tidak boleh kalah di kandang. Istilahnya seperti itu. Jadi ketika kemudian ada kesalahan, ada Rahmat Irianto misalnya, Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya sama anaknya sampai dikritik sama bonek luar biasa karena penampilannya tidak maksimal. Nah, ini yang kemudian bisa juga jadi problem Persebaya dalam perjalanannya di Liga 1 musim ini. Oke, Bang Binder juga melihat ada momentum kebangkitan Persebaya lagi atau gimana nih? Kalau dari segi materi pemain, Persebaya salah satu yang terbaik untuk musim ini. Mereka punya pemain yang berkualitas di setiap lini. Tapi kembali lagi kan kepada konsistensi. Karena Persebaya juga sempat mengalami musim yang cukup baik pada saat memang pandemi ya, pada saat Covid. Mereka sempat juga berada di zona papan atas, tapi tiba-tiba permainan mereka tidak konsisten. Jadi kembali lagi kepada konsistensi. Konsistensi itu kan bukan cuma dalam urusan meraih kemenangan, tapi juga dalam cara bermain. Nah, kadang-kadang Persebaya ini terbawa mungkin euforia ya. Pada saat mereka bermain bagus, mereka mendapatkan hasil-hasil yang bagus, tiba-tiba nanti di kandang sendiri hasilnya imbang. Atau pada saat mereka berhadapan dengan tim papan tengah, mereka bisa kalah di pertandingan away. Jadi kuncinya itu adalah konsistensi, dan dengan begitu banyak pemain baru yang sekarang berada di dalam skuad, konsistensi ini akan sulit untuk bisa mereka pertahankan. Karena ini kan kalau kita melihat hampir di setiap lini ini semua bintang. Ada Flavio di depan, ada Rashid dan Rivera di tengah, ada juga Morera. Ya kan, kemudian kita lihat penjaga gawang juga Hernando Ari. Ini semua pemain bintang ini harus bersatu bermain secara konsisten. Jika mereka konsisten, ya saya pikir mereka salah satu kandidat untuk menjadi juara. Oke, apa yang membuat mereka tidak konsisten kalau gitu? Ya, kalau soal konsistensi itu kan kembali kepada match fitness. Persiapan mereka. Jika mereka fully fit, jika mereka tidak cedera, dan jika mereka bisa tetap bermain secara kolektif, ya karena kan kolektivitas itu sangat penting. Kalau saya melihat era Persebaya saat dilatih oleh Aji Santoso, ya mereka bermain kolektif. Tapi lagi-lagi konsistensinya seperti apa? Tiba-tiba kan ada pemain yang ingin bermain individu, ingin menjadi pahlawan dalam sebuah pertandingan. Itu juga yang merusak akhirnya pola permainan dari Persebaya. Nah, jika para pemain bisa bermain dengan semangat kolektivitas, mereka tidak menganggap mereka ini pemain bintang, ya saya pikir Persebaya punya chance. Karena musim ini jauh lebih berat persaingannya. Ada Persib, ada Persija, walaupun Persija banyak yang meragukan, tapi saya pikir pelatih mereka bagus kali ini, Carlos Peña ya. Kita tahu kan sekarang pelatih-pelatih atau pemain asal Spanyol ini lagi trending nih. Ya, hasilnya lagi positif. Arsenal aja tuh kan. Pemain asal Spanyol, dia baru beli, pelatihnya juga Spanyol. Jadi ada harapan bagi Persija. Dewa United. Betul. Dewa United materi pemainnya bagus. Permainan mereka di 2 pertandingan awal paling terbaik menurut saya. Dari klub-klub lain. Selain Persib juga bagus. Jadi tantangannya sangat berat bagi Persebaya. Maka itu sekarang dengan adanya kualitas pemain, yang diharapkan para pemain tidak bermain egois di atas lapangan. Kalau mereka bermain kolektif, seharusnya Persebaya bisa tetap berada di papan atas. Kalau dari sisi pelatih, coach melihat Paul Munster ini racikan-racikannya gimana kira-kira? Ya, sejauh ini belum kelihatan sih. Belum, karena dia kan belum lama ya. Musim lalu dia hanya bisa membawa Persebaya menang 4 kali. Ada juga 4 kali kekalahan. Ada juga 4 kali hasil imbang. Jadi saya pikir untuk bisa menilai Paul Munster kita tunggu 1 musim. 1 musim ini. Karena ya jelas sekarang ini pemain-pemain pilihan dia semua nih. Kalau musim lalu kan bukan pilihan dia masuk di pertengahan. Tapi musim ini kan pilihan dia. Kalau dari segi permainan, saya melihat Persebaya bermain jauh lebih rapi. Mungkin karena kali ini dia meminta para pemainnya bermain lebih kompak ya. Artinya
kalau secara teknis kita melihat para pemain Persebaya itu jarak di antara mereka tuh sangat dekat. Jadi itu yang menyulitkan para pemain tim lawan itu sebetulnya untuk menyerang karya pertahanan mereka. Maka itu Persebaya belum kemaskan gol kan dalam 2 pertandingan awal. Padahal musim lalu salah satu kelemahan mereka tuh selain di depan adalah di lini pertahanan. Saya melihat harapannya ada, tapi kita nggak bisa menilai Paul Monster sekarang. Kita harus menunggu dulu, ya minimal sampai putaran pertama ini berakhir. Oke. Sudah banyak kita bahas soal Persebaya, mari kita bergeser sedikit ke PSIS. Oke, dari sisi pelatih mungkin, Akmal, gimana? Ya kalau Gilbert Agius menurut saya musim lalu sukses membawa PSIS sampai posisi 6 gitu lah. Tapi musim ini tantangannya menjadi lebih berat. Kenapa? Karena PSIS banyak ditinggalkan pemain-pemain utamanya. 2 pemain belakang, Wahyu Pras dengan Fredian Wahyu kan pindah ke Maluku Utara United. Kemudian yang tersisa di pemain asing hanya Galih Pretas dengan Abu Bakar gitu. Selebihnya adalah pemain-pemain baru. Bahkan PSIS termasuk awal musim langsung sial. Dia punya striker namanya Abdallah Sudi Abdallah, baru main sekali langsung cedera. Sehingga kemudian karena masih ada jendela transfer diambil Brandau yang mantan strikernya Rans Nusantara untuk kemudian mengisi lini depan. Problem utama PSIS adalah mereka nggak main di kandang sendiri. Ini yang beda dengan Persebaya. Persebaya akan main di GBT gitu. Sama dengan sekarang kan musim sekarang ini musim yang anomali menurut saya karena banyak tim yang tidak main di kandangnya sendiri. Sehingga ini akan menjadi problem tersendiri buat mereka-mereka yang tidak main di kandang sendiri seperti Persita. Mungkin sampai pertengahan musim mereka tidak akan main di Indomil Arena karena sedang direnovasi. Barito Putra juga kemudian termasuk Maluku Utara United, termasuk juga Borneo FC yang main di Batakkan, termasuk juga PSM Makassar. Betul. Nah problem ini kan ketika tim dijauhi jauh dari supporter, ini akan menjadi problem tersendiri karena kekuatan utama pemain-pemain di Indonesia dalam konteks ini klub ini ada kekuatan ada di supporter. Dan ini yang menurut saya ada sedikit problem di PSIS ketika dia main misalnya bukan di Stadion Jatidiri tapi di Stadion Muhammad Subroto, sehingga kemudian jaraknya sangat jauh sehingga dukungan total dari Maesa Jenar dari Panser Biru itu agak sedikit berkurang. Nah, yang kedua adalah yaitu tadi saya tuh agak ragu dengan keuangan PSIS karena 2 musim terakhir gitu PSIS selalu bermasalah dengan keuangannya. Jadi kalau keuangannya stabil, tim ini akan menjadi tim yang sangat potensial untuk bersaing di zona juara. Jadi kalau saya ingin mengatakan sekarang saya udah bisa berkesimpulan PSIS papan tengah ini. Oke. Papan tengah ya, setuju nggak, Bang Minder? Saya sepakat dengan Mas Akmal karena seharusnya PSIS Semarang itu musim lalu masuk ke final series atau championship series ya. Jadi Agius itu seharusnya musim lalu membawa tim ini lolos, tapi kan yang sangat disayangkan Carlos Fortes ternyata dilepas dan mereka tidak punya striker sebaik Carlos Fortes ya, sehingga di masa-masa terakhir di regular series itu musim lalu ya PSIS sudah sulit meraih kemenangan. Tapi itulah menurut saya musim terbaik dari Agius. Dia membuktikan bahwa dengan mengandalkan banyak pemain muda, kemudian dengan mengandalkan pemain-pemain yang sebetulnya tidak bermain di posisi natural mereka, dia ada geser beberapa pemain juga. PSIS itu bisa bersaing di papan atas, sebetulnya itu sebuah kejutan. Tapi musim ini saya agak ragu dengan PSIS Semarang, karena seharusnya tuh musim lalu Agius sudah membawa tim ini lolos ke Championship Series, mungkin juga menjadi juara. Karena permainan mereka tuh sangat baik musim lalu. Nah saya melihat musim ini kita harus tunggu dulu. Dari performa, kalau bagi saya 4 pertandingan awal nih. Kalau saya tadi melihat PSIS sudah menang lawan Biak, tapi cuma 1-0. Nah ini masalah juga, menangnya cuma 1-0. Padahal kalau dari segi materi pemain, seharusnya para pemain Semarang itu lebih kompak. Karena beberapa pemain lokal itu mereka pertahankan dari musim lalu. Kecuali pemain-pemain asing kan, yang banyak perubahan. Jadi saya nggak yakin PSIS ini bisa bersaing di papan atas. Saya lebih yakin dengan Persebaya. Bukan saja soal kualitas pemain, tapi Paul Monster ini memang pelatih yang bagus. Pada saat dia melatih Bayangkara jauh lebih baik daripada sebelumnya, daripada sekarang ini. Jadi memang Paul Monster ini adalah pelatih yang punya pengalaman yang luas ya. Tapi Gilbert Agius saya pikir dia butuh materi pemain. Materi pemain Semarang dari segi pemain asingnya tidak sebaik seperti musim lalu. Walaupun punya pemain Spanyol juga saat ini. Iya, betul. Iya. Performance di Magelang nggak berpengaruh dong kalau gitu kan? Ya saya pikir setiap tim yang tidak bermain di kandang sendiri pasti akan kesulitan untuk meraih kemenangan. Contoh Sleman kan. Sleman juga tidak bermain di home base mereka kan. Padahal kalau saya melihat dengan perombakan yang dilakukan oleh PSS Sleman, pemain-pemainnya bagus-bagus semua. Pelatihnya juga bagus, Wagner Lopez punya pengalaman yang bagus sebagai pemain dan juga sebagai pelatih, tapi pada saat tidak bisa bermain di kandang mereka sendiri. Nah itu kan menyulitkan mereka juga untuk perform. Jadi
bagi seorang pemain yang terbiasa bermain di home, apa sih yang mereka inginkan? Mereka tuh sudah tahu, seluk-beluk dari lapangan mereka tuh mereka sudah tahu. Enaknya itu ya. Enaknya itu, harus menyerang dari sebelah mana, harus bertahan, jangan melakukan kesalahan di sebelah mana. Tapi ketika mereka tidak familiar dengan kondisi lapangan, apalagi nanti kalau pertengahan musim, mereka balik lagi ke home base mereka, itu juga mereka butuh waktu adaptasi lagi, karena mereka sudah lama tidak bermain di pertandingan home. Tapi kan ada kepentingan yang lebih besar, renovasi stadion. Jadi tentu tim-tim ini juga tidak akan mengeluh begitu banyak gitu, karena mereka tahu bahwa ada renovasi yang dilakukan untuk perbaikan dari stadion mereka. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Pemirsa, Persebaya dan PSIS pernah bersaing ketat di era perserikatan dengan rivalitas yang panas. Tapi sekarang Persebaya dan juga PSIS tidak bertaji lagi. Bahkan ada yang bilang masuk kategori klub gurem yang tidak bersaing untuk juara. Kami akan tampilkan sejumlah infografis. Berikut ini kita lihat di masa-masa kejayaan PSIS maupun juga Persebaya. Sekitar 20 atau 25 tahun gitu ya, tidak pernah juara lagi. Dan kita lihat ini, sebelum ke situ kita lihat dulu klasemen akhir Liga 1 musim 2023-2024 atau musim terakhir, yakni ada Borneo menduduki peringkat 1 dengan poin 70, kemudian Persib, selanjutnya diikuti Bali United, ada Madura United, Dewa United, PSIS, dan Persebaya. Sayang sekali, dua klub ini berada di bagian bawah, Persebaya bahkan 12. PSIS sekarang menduduki posisi 6 di Liga terakhir. Kita lihat bagaimana masa kejayaan kedua tim ini. Masa jaya Persebaya dan PSIS dari tahun 1951 hingga 1994. Kita lihat diawali di tahun 51 ya. Persebaya menjadi juara, kemudian runner up pada PSM di tahun 52 atau setahun setelahnya masih Persebaya dengan runner up pada Persija. Kemudian berselang beberapa tahun setelahnya di tahun 78 Persebaya juga kembali juara dan runner up-nya ini sama posisinya dengan tahun 1951. Kemudian 10 tahun atau beberapa tahun setelahnya PSIS kemudian juara dan 1987 kembali Persebaya memegang posisi pertama. Selanjutnya. Oke, masih bicara soal masa jaya Persebaya dan juga PSIS di Liga Indonesia atau Divisi Utama sejak tahun 1994 hingga 2008. Nah, di tahun 1996-97 ada Persebaya, di mana runner up-nya ada Bandung Raya. Kemudian di tahun atau musim setelahnya di 98 hingga 99, PSIS kemudian menduduki peringkat pertama atau juara pertama. Kemudian di tahun 2004 kembali Persebaya memegang kendali. Oke, terakhir. Nah, ini di Liga Super di 2008 hingga 2015 sayang sekali dua tim ini tidak punya posisi ya pada saat itu. Pun dengan Liga Prima 2011 hingga 2013 dan Liga 1 di tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 paling tidak sampai Liga terakhir keduanya tidak memiliki posisi di klasemen atas. Oke, kita langsung bahas hal ini dengan Bang Binder dan juga Akmal. Melihat perjuangan kedua tim ini sejak tahun 1951 sampai musim terakhir, nampaknya memang agak sedikit ada gonjang-ganjing ya dari sejak tahun itu. Tapi bagaimana membalikan posisi atau kedudukan kedua tim ini mungkin di masa-masa kejayaan yang dulu? Ya, kalau Persebaya PSIS rivalitasnya cukup luar biasa. Bahkan ada tragedi tahun 1988 gitu kan, ketika terjadi sepak bola gajah di mana Persebaya mengalah 0-12 dari Persipura untuk menjegal PSIS. Ini bentuk balas dendam dari Persebaya ketika waktu itu Persebaya PSIS kalah dari PSM pada 85-86 untuk menggagalkan Persebaya lolos ke babak 8 besar perserikatan ketika itu. Jadi cerita Persebaya dengan PSIS ini penuh perjuangan dan penuh juga problem-problem klasik. Misalnya PSIS 2014 terlibat sepak bola gajah waktu itu kan bersama dengan PSS Sleman. Persebaya juga 2004 setelah juara, mereka 2005 8 besar mereka mogok main, ya kan sampai kemudian akhirnya mengembalikan gelar juaranya ke PSSI dan akhirnya dinyatakan walk out. Kemudian terakhir mereka berjuang sangat luar biasa. Persebaya itu pernah
kemudian harus dikorbankan menjadi tim yang harus degradasi karena ada kepentingan tim lain yang ingin diselamatkan. Jadi dua tim ini sebenarnya dua tim pejuang gitu kan, yang punya cerita sejarahnya bagus, tapi juga ada cerita-cerita jelek yang mereka alami dalam perjalanan sejarahnya, dan ini merupakan catatan-catatan yang pastinya akan selalu dikenang dalam perjalanan sepak bola Indonesia saat ini, dalam hal ini kompetisinya. Nah, kalau bicara Persebaya PSIS, ini dua tim ini promosinya bareng 2018 gitu kan. Ketika itu Persebaya juara Liga 2, kemudian PSIS juara peringkat 3-nya. Nah, dari 2018 kemudian mereka berusaha untuk kembali bersaing di level atas. Cuma permasalahan yaitu tadi, tim Perserikatan ini agak sedikit unik dan berbeda dengan mungkin tim-tim ex Galatama atau sekarang tim-tim yang baru dibuat atau dibentuk dengan nama-nama baru. Karena mereka punya skoci-skoci atau tim-tim akademinya yang harus dibina gitu, sehingga perjalanannya penuh dengan problem-problem internal yang selalu dihadapi, entah itu misalnya anggota klubnya tidak setuju dengan pembelian pemain dan sebagainya. Nah, problem-problem ini yang masih dihadapi oleh tim-tim yang masih berbau per semua gitu, hampir semuanya seperti itu. Beda dengan Bali United yang sudah bisa hidup mandiri karena mereka tidak punya sangkut paut dengan masa lalu gitu kan. Mereka menjadi tim yang sudah dengan berpikir masa depan mereka. Borneo FC juga seperti itu. Cuma kalau dari catatan saya sejauh ini Persebaya adalah tim yang punya kemampuan setelah dipegang oleh Pak Azrul Ananda, secara manajemen sangat bagus, apalagi untuk sportainment-nya. Menurut saya tim ini justru seperti Persib harus belajar juga dengan Persebaya untuk bagaimana membangun sportainment, termasuk di dalamnya seperti yang Bung Binder katakan tadi, dia punya aspek sporting atau pembinaan usia muda yang sangat bagus. Hampir setiap tahun Persebaya itu punya pemain-pemain baru yang sangat potensial, pemain mudanya ya. Marcelino Ferdinand misalnya, Hernando Ari, sekarang ada Tony Firmansyah. Jadi untuk pembibitan, salah satu tim yang punya pembibitan pemain sangat luar biasa itu ya Persebaya Surabaya. Gitu. Oke, saya balik lagi ke posisi saya. Dari situ saya ke sini. Saya duduk dulu di posisi saya. Bang Binder melihat hal yang sama. Apakah melihat PSIS ini dan juga Persebaya ini masih menjadi tim yang bisa dibilang tadi Bang Amal bilang, ini tim pejuang ya? Ini masih nggak? Ya sebetulnya semua tim berjuang sih di kompetisi, dan kita tahu kompetisi Liga 1 itu kan sangat sulit ya untuk menjadi juara ya. Ada tim yang berada di atas di awal musim sampai pertengahan musim, tiba-tiba nanti turun. Ya kan, contohnya saya masih ingat Rans itu pernah berada di zona 4 besar loh. Ya kan, ternyata apa yang terjadi? Mereka justru degradasi. Ya kan, ada faktor teknis, ada juga faktor non teknis yang mempengaruhi tim tersebut. Ada tim juga yang startnya kurang baik, tapi ternyata mereka bisa finish di top 4, mereka bisa masuk Championship Series. Jadi segala sesuatu itu harus dipersiapkan dengan matang. Contoh dari pelatih. Di liga kita ini kan, saya nggak ngerti nih, apakah ini pressure dari supporter atau memang adalah keputusan dari manajemen. Pelatih mungkin baru setengah musim, ada 2-3 pertandingan atau 4 pertandingan nggak bisa menang, dipecat. Nah, itu juga mengganggu keseimbangan dari tim tersebut. Itu masih jadi problematika ya untuk bahkan musim lalu pun begitu banyak pelatih yang dipecat atau ya dengan kata-kata yang digunakan itu mengundurkan diri. Nah, kita nggak tahu juga. Padahal dipecat. Iya, padahal kan ya kalau mengundurkan diri kok setelah timnya 3-4 kali gitu nggak bisa menang kan. Jadi ya hal-hal ini yang saya pikir harus dikurangi ya. Jadi berikanlah pelatih tersebut waktu, kalau bisa ya lebih dari 1 musim. Ya kan, lebih dari 1 musim agar pelatih ini bisa membangun tim. Dan juga saya harapkan kebiasaan dari tim-tim di Liga 1 ini tidak mereka lakukan setiap musimnya, artinya perombakan besar-besaran. Nah, kalau setiap musim perombakan besar-besaran, ada 7-8 pemain masuk, ada 10 pemain keluar, ya gimana tim tersebut bisa konsisten bersaing di papan atas kan? Kalau di luar negeri kan jarang kita melihat fenomena seperti ini kan? Ini kan hanya terjadi di Indonesia gitu. Bukan saja di era Liga 1, tapi sebelumnya juga sama seperti itu. Jadi kalau memang semua tim ini sepakat, manajemennya sepakat, kita bangun tim untuk jangka panjang, pelatih juga dievaluasi secara fair, ya kan? Dan juga pemain-pemain dipertahankan, kalau bisa para pemain muda ini diberikan jam terbang, mereka bisa bermain cukup lama di klub mereka masing-masing, mereka juga akan bisa menjadi legenda. Iya kan? Apalagi tim seperti Persebaya dan PSIS Semarang, mereka banyak menghasilkan pemain-pemain muda. Bahkan Arhan, ya kan kita tahu sekarang Arhan bermain di mana? Arhan bermain di Korea. Sebelumnya bermain di Jepang.
Ya kan Persebaya kita tahu dengan adanya Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Hernando Ari, dan musim ini mereka punya yang namanya Alvan Swipe. Ini juga salah satu pemain harapan besar yang bisa menjadi pemain bintang. Jadi jika semua tim itu bisa membangun fondasi, ya mereka membangun tim untuk jangka panjang, ya tim-tim era perserikatan seperti Persebaya, PSIS, Persija, atau tim-tim lainnya akan bisa terus-menerus bersaing di papan atas. Jadi tidak terlalu banyak perombakan. Tapi kalau tadi kita melihat dari era perserikatan, ternyata ke Liga 1 nggak pernah juara, kita lihat juga ada atau nggak bongkar pasang pemain, ada atau nggak pergantian pelatih, kan ada, ya kan? Jadi gimana tim ini bisa survive jangka panjang? Bahwasannya tim lain bisa menjadi juara, ya mungkin persiapan mereka memang lebih matang. Memang mereka mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Tapi kan pelatih-pelatih tersebut juga belum tentu bertahan lama kan? Walaupun sudah membawa timnya menjadi juara di Liga 1. Kenapa perombakan ini begitu cepat sekali dilakukan? Apa sebetulnya pertimbangannya? Ya kembali kepada kontrak, durasi kontrak. Dan juga negosiasi perpanjangan kontrak kan. Tapi kan perubahan atau perombakan itu kan begitu masif ya. Tadi bisa beberapa... Itu dia. Iya, dan ada juga pemain yang bisa dijual ke klub lain kan. Contoh seperti Messi Doro, pemain dari Persis Solo. Yang saya pahami dia sudah dikontrak sampai tahun 2025. Tapi ternyata ditransfer. Ada klub yang bisa membeli klub seperti Dewa United. Dan ternyata form dari Persis Solo yang justru menurun kan. Sekarang. Karena Messi Doro pemain yang sangat vital. Di Persis musim lalu, Dewa United yang permainannya jadi jauh lebih baik. Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Mal, Persebaya itu kan pernah pecah ya menjadi dua kelompok gitu ya. Nah, ini seberapa besar ini mempengaruhi performance mungkin dari sejak itu terpecah sampai dengan sekarang? Persebaya sekarang sudah 1 gitu. Yang masih ada 3 bahkan 4 tuh Arema FC. Tapi kita nggak lagi ngomongin Arema. Iya, artinya gini loh. Oke. Saya tuh melihat Persebaya ini karena karakternya kota pahlawan, mereka punya supporter yang semangat juangnya luar biasa gitu kan. Ketika kemudian Persebaya ada 2, justru semangatnya yang dilakukan oleh supporter mereka untuk menyatukan itu gitu kan. Sehingga kekuatan Persebaya itu sejatinya ada di supporter menurut saya. Bagaimana bonek dulunya yang nakalnya luar biasa sekarang sudah bertransformasi jadi supporter yang sangat elegan gitu kan, dengan 3D-nya, dengan koreografinya, dengan gerakan-gerakan revolusinya. Saya pikir Persebaya itu punya kekuatan yang mungkin ya dalam tanda kutip Persib masih kalah untuk sisi supporternya, semangat juangnya ya, petarungnya itu gitu kan. Nah, aset ini yang harus dijadikan modal buat Persebaya. Tinggal permasalahannya adalah apakah hubungan manajemen dengan supporter ini sudah baik. Nah, itu yang kadang-kadang jadi problem. Nah, udah baik atau belum? Ya, kalau di Persebaya pasti selalu ada gesekan gitu kan. Nah, ini kan Mas Azrul Ananda punya tugas yang sangat berat bagaimana mengakomodasi supporter ini dengan aturan-aturan yang bisa kemudian disepakati bersama. Karena orang Indonesia itu biasa supporter-supporter itu maunya dengan cara musyawarah. Kadang-kadang mereka kan kepo nih. Siapa sih yang mau dibeli? Terus sudah dibeli, kok pemain ini yang dibeli ya? Semacam itu kan yang kemudian memunculkan gerakan-gerakan di media sosial dan sebagainya yang secara psikologis pada akhirnya bisa mengganggu penampilan pemain di lapangan. Dan itu karakter supporter Persebaya. Saya melihat ketika mereka tidak suka dengan kebijakan manajemennya, mereka akan melakukan aksi luar biasa gitu kan. Bahkan beberapa kali manajemennya didemo oleh supporter mereka sendiri untuk kepentingan, sebenarnya sama-sama punya kepentingan ingin membuat Persebaya kembali ke papan atas gitu, ke jajaran elit. Nah, bahkan kalau saya nanya kepada teman-teman bonek itu, kita sudah rindu juara gitu. Jadi manajemen harus mewujudkan ambisi kita untuk juara. Persebaya supporternya saya bahkan bisa katakan mereka sangat luar biasa. Musim lalu misalnya ketika ada hukuman dari Komisi Disiplin PSSI soal flare lah, soal lemparan, kemudian didenda, mereka patungan semua untuk membayar denda itu gitu kan. Artinya Persebaya ini punya aset supporter yang sangat bagus sekali, termasuk juga PSIS Semarang gitu. Nah, bagaimana aset ini yang juga belum dikelola? Bisa jadi kan aset ini supporter ini kan sebenarnya sumber pemasukan buat klub, tapi kan belum dikelola dengan baik. Nah, ketika sumber pemasukannya tidak dikelola dengan baik kan akan berimbas kepada sisi finansial. Problem-problem ini yang kalau di saya sih ngelihat simpel di sepak bola Indonesia, mau timnya bagus kalau duitnya nggak ada, akan jadi masalah di tengah jalan. Soal pengelolaan supporter itu kita bahas di segmen berikut. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapali, dan di studio masih bergabung ada Akmal Marhali, koordinator Sepak Soccer, dan juga Binder Singh, analis sepak bola. Bang Binder, Mas Akmal. Ya. Oke, jadi kan di segmen sebelumnya kita udah bicara soal bagaimana supporter ini kemudian memiliki peran yang sangat penting ya dalam hal klub baik itu Persebaya maupun juga PSIS. Tapi di segmen sebelumnya juga kita masih mempertanyakan sebetulnya kelola dari supporter ini sebetulnya bagaimana dari masing-masing klub ya. Sebetulnya bagaimana menggambarkan pengelolaan itu sekarang? Ya kan sekarang udah ada undang-undang keolahragaan yang mengatur soal supporter sepak bola ya. Di mana supporter sepak bola sekarang harus ada berbadan hukum. Sehingga kemudian mereka punya hak dan kewajiban. Salah satu haknya bisa menyaksikan timnya yang berlaga gitu kan. Salah satu kewajibannya menjaga ketertiban umum. Nah, kalau kemudian ada pelanggaran nanti di tengah jalan, maka mereka akan mendapatkan hukuman baik itu dalam lingkup football family maupun dalam lingkup hukum pidana. Cuma permasalahannya kan semua ini baru dalam tataran kitab suci di kita ini kan. Semua aturan udah ada tapi praktek di lapangannya belum ada. Yang paling saya mendengarkan suara dari kawan-kawan di lapangan yang mereka kecewa adalah sampai sekarang mereka tidak tahu kejelasannya kapan larangan supporter tandang ini akan dibuka gitu kan. Dengan alasan katanya ada permintaan dari FIFA, mereka bertanya apa, mana suratnya, mana buktinya kalau FIFA ini melarang kita untuk supporter. Karena kasus Kanjuruhan itu kan sebenarnya itu kecelakaan tunggal, tidak ada bentrokan supporter yang terjadi ketika itu, kecelakaan tunggal antara pihak kepolisian dengan supporter Aremania. Sehingga kemudian bebannya diambil oleh semua klub yang ada di Indonesia. Dan ketika mereka tidak bisa tandang, tidak bisa berkunjung satu sama lain, ini kan akan mengurangi pemasukan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah waktunya kita punya aturan namanya Football Spectator Act seperti di Inggris gitu kan, di mana supporter itu punya kartu anggota dan ketika mereka bersalah, mereka secara langsung bisa kartu anggotanya itu dicabut atau ada larangan ke stadion dan sebagainya. Di Indonesia kan ada supporter yang dilarang masuk stadion seumur hidup, tapi besoknya masih nonton di stadion karena nggak ada alat mendeteksinya. Itu yang menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah ini terkait dengan masih kaitan dengan Persebaya. Persebaya kan punya rivalitas tinggi dengan dengan Arema gitu kan, Aremania. Nah, ini bagaimana kemudian dua kutub sepak bola ini yang berseteru, kemudian perseteruannya ini dibawa ke sisi yang positif. Bagaimana ini harusnya sudah mulai dipikirkan oleh Departemen Supporter PSSI gitu. Jangan kemudian ketika kita nonton Persija Persib masih ada sepak bola itu dengan barakuda gitu. Kan kalau sepak bola dengan barakuda artinya sepak bola tidak nyaman. Padahal manual liga aja menyatakan tim tuan rumah harus memberikan keamanan dan kenyamanan tim tamu yang bertanding. Artinya kalau naik barakuda kan nggak bisa, nggak nyaman itu kan. Harusnya ada hukuman juga. Nah, hal-hal yang semacam ini yang menurut saya masih menjadi PR ya. Untuk supporter misalnya, yang menjadi PR terberat adalah bagaimana kemudian melakukan edukasi kepada supporter-supporter kita, bagaimana larangan-larangan tentang FIFA Safety and Security Stadium Regulation. Termasuk larangan-larangan ini kan, kita kan rata-rata supporter kita ABG gitu, kalangan menengah ke bawah lah. Mereka kan kadang-kadang nggak tahu apa yang boleh dibawa dan tidak dibawa oleh supporter ke dalam lapangan gitu. Kalau misalnya nonton di Persebaya Stadion GBT itu ya mereka teriakan mijon karena ada yang jualan di situ kan. Ketika kemudian mereka nggak boleh bawa minuman, tiba-tiba lagi nonton ada juga pedagang yang masuk. Ini kan problem-problem. Termasuk PSIS punya rivalitas yang sangat tinggi dengan supporter Persis Solo. Gitu. Nah ini kan simpul problem supporter ini menurut saya harus dibenahi dan dimulai dari tim yang punya karakter supporter yang kuat gitu. Saya melihat suatu saat misalnya mempersatukan antara The Jackmania dengan Bobotoh, kemudian Aremania dengan Persebaya, itu akan menjadi langkah awal untuk membuka peradaban baru sepak bola kita untuk sisi pembangunan supporternya ya. Termasuk ada dari pihak PSSI juga bukan cuma sekedar memberikan hukuman, tapi hukuman yang didapat yang kemudian dikeluarkan uangnya harusnya kembali untuk mengedukasi supporter-supporter kita. Nah, oke, contohnya mungkin kayak bonek sama Jackmania yang sekarang udah rukun ya. Betul. Menurut saya di Inggris dulu pernah ya, Bung Binder ya, ketika ada rivalitas luar biasa, mereka bikin sistem bubble yang kemudian supporter tetap dihadirkan dengan dikawal secara bersama-sama. Nah, ini kan mulai yang semacam ini yang harus dilakukan gitu. Dan saya pikir kemarin akhirnya ketika ada larangan supporter tandang, akhirnya ada keributan. Persib dengan Bobotoh dengan bonek kan lagi ada masalah. Padahal dulu mereka sangat luar biasa. Gara-gara kejadian di stadion yang tidak diselesaikan di stadion Sijalak Harupat, waktu itu ada supporter Persebaya yang diludahi atau apa, kemudian tidak ada penyelesaian secara hukum. Akhirnya ketika Persib Bandung main melawan Madura United Championship Series, mereka dihadang di Suramadu, dan ini
kemudian tidak diselesaikan. Saya pikir tanpa kehadiran supporter ini dengan meniadakan ini justru menghadirkan masalah-masalah baru sepak bola. Saya melihat kemarin sebenarnya pasca tragedi Kanjuruhan vibe-nya sudah bagus gitu kan. Mereka yang berseteru sudah mulai bersama-sama membagi rasa, bahkan Persija dengan The Jackmania dengan Boboto juga sudah punya hubungan yang sangat baik, walaupun di tataran akar rumput ya ini kan problem-problem yang biasa gitu kan. Tapi harus ada solusi-solusi yang diberikan. Tapi menurut saya ya sejauh ini ya ada beberapa supporter yang sebenarnya sangat luar biasa. Salah satunya Bonek, Jackmania, kemudian Arema, Boboto itu supporter yang luar biasa yang harus dijadikan motor penggerak untuk perubahan sepak bola. Jangan sampai tragedi-tragedi seperti tragedi Kanjuruhan itu kemudian terulang kembali ya. Kita nggak ingin hal itu. Bang Binar, jadi apakah musim ini, mungkin saya cukup dengan supporter ya, mungkin apakah musim ini akan tetap menjadi pacuan kuda paling tidak untuk 4 tim di musim lalu yang menduduki peringkat 1-4? Ya enggak juga sih. Seperti contohnya Persebaya kan. Sekarang mereka mendatangkan banyak pemain berkualitas. Dewa United, ini juga tim yang sangat berkualitas. Persija. Ada banyak tim yang menurut saya akan bisa bersaing di papan atas. Dan musim ini kan tidak pakai lagi tuh sistem Championship Series ya. Akan lebih berat lagi. Artinya pemuncak klasmen yang akan menjadi juara. Borneo FC pun menurut saya mereka tidak banyak melakukan perubahan. Bali United kita lihat dalam 2 pertandingan awal mereka bermain sangat baik. Bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Kenapa? Karena pelatihnya sudah lama. Pelatih Bali gak diganti-ganti kan. Jadi kita lihat ada konsistensi dari Bali United yang bisa bersaing di papan atas. Karena pelatihnya gak diganti, si Teko. Terus dipertahankan. Dan dia pernah juga membawa Bali United back to back menjadi juara. Jadi saya melihat musim ini bisa ada 7-8 klub yang bersaing. Tapi kalau kita mau kelihatan siapa sih tim yang sebetulnya nih favorit ini nanti putaran kedua. Karena biasanya nanti setelah putaran 1, putaran kedua ini akan ada banyak dinamika nih. Ada pemain yang tiba-tiba dilepas, ada pemain baru yang masuk, ada pemain yang cedera, yang tidak bisa bermain, mungkin ada pergantian pelatih. Tapi kalau menurut saya musim ini akan jauh lebih ketat, belum lagi tim promosi, meskipun Biak kalah terus-menerus, tapi kita tahu tim ini nanti punya potensi untuk membuat kejutan. Malut United juga tidak boleh dianggap remeh. Semen Padang saya pikir akan berat bagi mereka, tapi tim-tim lain menurut saya akan banyak yang bersaing di papan atas, bisa sampai 7 atau 8 tim. Posisi Persebaya di mana? Saya pikir di papan atas. Papan atas. Ya, feeling saya di papan atas karena kalau dengan mendatangkan sebegini banyak pemain berkualitas, kemudian Persebaya tidak bisa bersaing di papan atas, ya gak wajar juga. Tepatnya di nomor berapa kalau gitu? Artinya ada salah dengan pelatihnya. Kalau dengan pemain berkualitas seperti sekarang yang mereka punya, di setiap lini itu mereka sudah cover, ya kan? Nah, artinya nanti akan ada kesalahan dari segi konsep permainan. Karena Persebaya, Dewa United, termasuk Persib Bandung, Bali United, mereka punya quality players. Nah, tinggal pelatih harus meracik taktik yang pas. Dan sebetulnya under pressure bukan pemain, pelatih. Ini kan sekarang orang lagi nunggu, bukan tim mana yang bisa menang terus, pelatih mana yang nanti akan kompetisi antar pelatih ya. Karena Liga 1 kan seperti itu. Musim lalu pertengahan musim sudah ada begitu banyak pelatih. Korban pertama Luis Mia malah. Nah, itu dia yang di luar dugaan. Meskipun ya yang kita diberitakan mengundurkan diri. Iya kan? Ya mungkin juga mengundurkan diri, tapi ternyata penggantinya bisa bawa juara. Nah, kadang-kadang ada juga sisi positifnya. Cuman ini kan orang lagi nunggu nih, siapa nih pelatih pertama nih yang menjadi korban nih? Karena kalau tim udah gak menang, ya 5 kali lah kalau menurut saya. Atau 5 kali kalah terus. Wah, itu udah harus siap-siap pelatih itu. Akan ada banyak kejutan ya nanti ya, kita lihat ya. Persebaya bisa masuk 4 besar nggak? Ya gini Patricia, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Gitu kan? Jadi kalau suruh memprediksi kadang-kadang sulit. Tapi saya mencoba untuk mengakali yang 4 ini. Saya memprediksi musim ini kalau 4 besar itu, kecuali Madura yang turun, mungkin masuk Persija, ada Dewa United yang bersaing. Jadi musim ini saya melihat akan ada tukar posisi antara Persebaya dengan PSIS. Kalau musim lalu PSIS peringkat 6, Persebaya peringkat 12, ini tukar posisinya. Persebaya naik ke peringkat 6, PSIS ada di posisi yang sedikit mengkhawatirkan menurut saya. Apa karena tuh? Ya peringkat antara 10 sampai 12 itu kan posisi-posisi berganti posisi dong ya. Walaupun sekarang misalnya posisinya sekarang ada di papan atas dengan 6 poin karena 2 kali menang. Tapi kan saya melihat ada sisi non teknis yang bisa mengganjal PSIS untuk tetap stabil penampilannya di musim ini. Salah satunya adalah faktor keuangan. Yang kedua
Persebaya saya pikir belum mendapatkan performa terbaik saat ini, tapi 2-3 pertandingan ke depan dia akan menunjukkan permainan terbaiknya, apalagi Malik Rizaldi kan masih cedera nih. Belum menunjukkan permainan terbaik. Flavio juga belum menunjukkan ketajamannya sebagai striker. Jadi Persebaya itu bisa posisi 5 atau posisi 6. Untuk pertandingan nanti jam 7? Jam 7 pertandingan antara Persebaya melawan Barito Putra ya. Walaupun musim lalu Barito Putra nahan Persebaya di kandang ya. Saya melihat Persebaya ada momentum untuk meraih kemenangan, dan ini seperti tadi saya katakan di awal, momentum untuk kemudian melihat performa Persebaya ada di laga melawan Barito. Kalau dia bisa main dengan kepercayaan diri tinggi, bisa menang lebih dari 2 gol, saya pikir ini akan menjadi batu loncatan dia untuk bersaing di papan atas. Oke, Bang Binder, PSIS sudah menang tadi barusan. Ya. Persebaya nanti akan berkompetisi ya melawan Barito. Bagaimana reviewnya? Kalau feeling saya kemungkinan clean sheet lagi Persebaya, karena pertahanan mereka kali ini jauh lebih kuat ya. Apalagi dengan konsep Paul Monster ini kan compact football. Jadi memadatkan lini tengah, kemudian serangan baliknya cepat. Ya feeling saya menang. Saya sepakat dengan Mas Akmal, mungkin lebih dari 1 gol ini. Oke. Tapi lebih feeling lagi clean sheet. Kipernya kiper timnas loh ya. Iya, benar-benar. Oke, jadi tadi pertandingan PSIS melawan PSBS dimenangkan oleh PSIS 1-0. Kemudian nanti pada pukul 7 sesaat lagi ya, kurang lebih setengah jam lagi Persebaya akan melawan Barito Putra. Kita tentu nantikan bagaimana hasilnya dan bagaimana kemudian kebangkitan dari 2 tim ini, PSIS dan juga Persebaya. Akankah memang akan ada perubahan-perubahan besar, kemudian tadi perombakan-perombakan tidak terlalu sering, kita nantikan seperti apa nanti. Bang Binder, Mas Akmal, terima kasih banyak sudah hadir di NTV Prime Dialog. Hari ini kita jumpa lagi karena Liga 1 masih panjang, kita akan dialogkan nanti di program-program lainnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime Bulletin akan kembali usai jeda.